Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil ila al-imam Abi Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairi ulama'il muslimina fid darin amin al-qala wa bi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi an Malik, yakni Malik bin Anas, ya, Imam Malik salah satu madzhab imam empat madzhab. Ali bin Syihab, yakni Az-Zuhri, Imam Zuhri juga seorang ulama besar. An Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha stuna Aisyah qalat dawa sama Aisyah dawa ing ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinausihi illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqima lillahi biha. Ma khuyira orang diberi pilihan sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni ing dalam dua perkara illa angin ikhtara milih sinten Rasulullah memilih aisarahuma ing luweh endang-endange perkara loro, luweh mudahnya, lebih ringannya. Mono mau malam yakun isman, selagi ora ana apa aisar isman iku dosa, ada unsur dosa di situ. Fa in kana lamun ana apa aisar isman iku dosa, kana mongko ana sinten Kanjeng Nabi abadan nasi iku luweh ngedoh-ngedohine menungso minhu saking isam. Titik waman taqama lan ora pernah fantaqamna minhum, dan ora pernah menghukum atau membalas ya isa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi krana dosa sing berkaitan karo awake, dengan pribadinya, misalkan dimaki sama orang, seperti yang barusan kemarin, ya, lidahnya lehernya habis sampai debat merah itu yang kita terangkan kemarin karena ulah salah satu Arabi itu. Illa kecuali kalau antun tahaka dirusak apa hormatin Allah ta'ala fayantaqima mongko menghukum sinten Rasulillahi krana arek Gusti Allah biha kelawan intihaku hormatillah atau hormatillah. Hadis ini juga menjadi hadis yang jadi prinsip dalam banyak hal, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, karena beliau juga sebagai teladan ya bagi umat, beliau juga punya sifat yang welas, dan ini babnya masuk babun fil afi wa tajawuz fil amri, bab menerangkan masalah al-afu, mengampuni orang lain, wa tajawuz, dan melewati batas fil amri yang dalam perkara, dalam sesuatu. Dan Nabi tidak pernah melewati batas, sampai digambarkan ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasulullah tidak pernah dipilihkan dua perkara antara A dan B, dengan catatan keduanya tidak ada unsur dosa, ya. Maka Rasulullah akan memilih mana yang lebih mudah dan mana yang lebih mempermudah bagi umat, mana yang lebih ringan. Itu Rasulullah itu Raufun Rahim, ya. Raufun Rahim, punya sifat welas, sifat kasih yang luar biasa terhadap umatnya. Dalam momen ini, momen Ramadan, juga Nabi mencontohkan
bagaimana Nabi itu tidak selalu sholat di masjid, takut kalau orang-orang mengira itu sholat raweh wajib. Tidak mau Nabi membebani umatnya dengan hal-hal yang terlalu berat itu, enggak. Hal yang berat tidak mau. Ma khuyir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun isman. Ini juga banyak komentar dari para ahli hadis, ini biasanya datangnya pilihan ini itu tidak mungkin dari Allah, katanya. Karena Allah tidak pernah memberikan pilihan terhadap kepada Nabi kecuali hal-hal yang memang maslahat yang baik, yang tidak ada unsur dosanya. Tapi yang misalkan itu berkaitan dengan pilihan itu datangnya dari manusia atau dari makhluk atau dari pihak sebelah gitu ya, seperti itu, maka Nabi akan memilih hal yang mana yang lebih mudah, lebih ringan. Misalkan itu ataupun dari Allah, itu juga hal yang berkaitan nggak ada unsur dosa sama sekali, tidak ada unsur dosa sama sekali. Misalkan diberi pilihan antara agar umatnya itu beribadah secara sungguh-sungguh atau sedang-sedang saja. Misalnya secara sungguh-sungguh, bagaimana diwajibkan sholat nggak hanya 5 waktu tapi 50 lah, maka Nabi akan memilih hanya 5 waktu saja. Karena apa? Rahmatan lil ummah, karena sifat kasih Nabi terhadap umat. Malam yakun isman. Dan dalam hal apapun kita juga begitu ya, kita tidak terlalu memaksakan diri dalam hal apapun, dan kita juga jangan merasa tidak enak untuk mengambil hal-hal yang mudah untuk kita lakukan, tidak memperberat ya diri ini, memaksakan. Dan itu juga menjadi sifatnya Nabi ya, Nabi seperti itu. Jadi jangan takut dibilang kita nggak terlalu khusyuk, nggak terlalu soleh gitu ya, karena nggak melakukan sesuatu yang berat. Nah, misalkan kita nggak puasa Daud sehari puasa, sehari enggak, kita cukup Senin Kemis, atau mungkin enggak Senin Kemis, hanya puasa-puasa yang sanawiyah yang datangnya itu per tahun, misalkan puasa Dzulhijjah ya, atau puasa Arafah, atau puasa apa macam itu. Kemudian fa in kana isman kana abadan nasi minhu, jelas Nabi tidak pernah melakukan suatu hal yang yang bersifat dosa, nggak pernah. Ini juga hanya nisbi lah, nggak hakiki, terang semacam ini. Jadi saya lagi memilih aisar itu termasuk min sunnatin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil pilihan dari dua perkara ya, kita mengambil pilihan yang lebih mudah, itu juga termasuk sunnah. Ini harus diingat. Sekarang ada dua pilihan, kamu sedang bepergian di puasa begini ya, mana lebih baik ketika kamu keadaannya juga agak lelah ya, mana lebih baik buka puasa atau terus melaksanakan puasa? Maka menurut kita yang lebih baik adalah buka puasa. Ini juga termasuk ikhtara aisarohuma, memilih di antara mana yang paling ringan. Dan kita juga berniat mempraktekkan ini juga bukan karena apa-apa, ini juga mempraktekkan bahwa ini termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu punya kebiasaan ya, punya sunnah ikhtara aisarohuma. Ya ini akan panjang kalau kita bicarakan ya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi taala fayantaqima lillahi biha. Ini juga sebuah hadis yang luar biasa.
menjadi apa ya, seringlah kita harus membaca hadis ini ya, karena akhir-akhir ini kita juga sering melihat banyaknya saling melapor antara satu dan dua orang ya, karena merasa di apa apa ya, dibully, pencemaran nama baik lah atau apalah yang terkaitan dengan diri kita ya, terus kita nggak terima, lapor polisi, pencemaran nama baik, pelecehan, apa ada ABCD, dan itu banyak terjadi. Nah, kalau kita mau membaca hadis ini, Nabi itu mantaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi tidak pernah membalas atau menghukum seseorang akibat perbuatan atau dosa yang dilakukan terhadap diri Nabi. Misalkan seperti contoh kemarin itu, ada Arabi ya, dia apa ya, kalau istilah sini sih nggak sopan sih, menarik ridak Nabi. Ada yang menafsiri bukan menarik ridak Nabi, tapi ridaknya itu ridaknya si Arabi dikalungkan terus ditarik gitu ya. Ada yang menafsirkan itu ridaknya Nabi yang dikalungkan itu ridak. Kalau yang di atas ini namanya imamah, sorban. Kalau ini selendang, ridak itu ditarik oleh Arabi. Nah, tindakan yang sembrono seperti itu Nabi tidak langsung main pukul atau main apa, padahal melihat besarnya atau tingginya manzilah beliau, kedudukan beliau, tapi beliau sabar saja karena beliau punya sifat hilmu, punya sifat aris, punya sifat wakar, tenang, punya sifat rifku ya, kasih dan sebagainya, lembut. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membalas seseorang dan menghukum seseorang atas perbuatan yang terjadi atau dilakukan terhadap dirinya. Pun begitu, ada juga ulama yang bilang bahwa itu boleh saja dilakukan atau berlaku ketika Nabi masih hidup, tapi kalau sekarang enggak lah. Maka nanti juga dalam kaitannya tentang hal ini ya, nanti juga banyak panjang kalau ini terkait masalah bagaimana kita sabun Nabi, memaki Nabi, apa hukumnya. Khilaf bainal ulama, ada yang dibilang ya dibunuh aja gitu ya, ada yang bilang disuruh tobat dulu, ada yang bilang nggak diterima tobatnya langsung dibunuh sebagainya. Dan begitu juga bukan hanya kepada Nabi Muhammad ya, kepada seluruh anbiya, dimana seseorang itu melecehkan, menghina salah satu dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa terkena hukuman mati. Tangkis, merendahkan, mengolok-olok, merendahkan martabat beliau, nah, itu bahaya juga. Makanya kita berhati-hati ya. Adapun Abu Hanifah itu masih ada yustatabu, orang yang menghina Nabi dia disuruh bertobat ya, disuruh bertobat, ada kesempatan tobat itu menurut Abu Hanifah. Kalau menurut ulama yang lain termasuk yang keras itu Sahnun ya, Imam Sahnun itu keras sekali terkait hal itu, dan itu panjang lebar dijelaskan oleh Qodiyat Sahibus Syifa dalam salah satu kitabnya ya, bukan di Syifa, di kitab yang lain, itu panjang lebar menjelaskan masalah ini. Dan itu juga berkaitan dengan hadis ini, yaitu ketika seseorang menghina Nabi ya, seperti itu. Di sini Imam Malik berkata, qad qala Malik, ini saya pakai ini kitab Sunan Abi Dawud yang disyarahi oleh Ibnu Ruslan, syarah Sunan Abi Dawud yang disyarahi Ibnu Ruslan. Di sini jelaskan, qad qala Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'fu amman syatamahu. Rasulullah itu memaafkan terhadap orang yang mengumpat kepada beliau, seperti itu. Waqala iyat ajma'a ulama ala anna man sabban nabi kafara
Wakhtalafu hal hukmuhu hukmul murtad fayustatabu aw hukmu zindiq la yustatabu wa hal qatluhu lil kufri aw lil jahri wa jumhuruhum ala anna hukmahu hukmu zindiq la tuqbalu taubatuhu waliyad billah wa masyhur madhhab Malik wa qawlu Asy-Syafi'i wa Ahmad wa qala Abu Hanifah hiya kufrun wariddah wa tuqbalu taubatuhu idza taba, dan tobatnya diterima. Abu Hanifah memberi kesempatan itu. Dan semoga kita, kalau memang kita menyadari pernah ya menghina Nabi, atau bukan menghina Nabi, tapi merendahkan martabat beliau dengan ucapan kita kah disengaja atau tidak sengaja, maka mulai saat ini kita bertobat. Mulai saat ini kita tobat. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi seluruh Nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh Nabi. Mulai Adam sampai Nabiullah Isa sampai Nabiullah Muhammad SAW. Tidak boleh satupun kita rendahkan martabat beliau. Enggak boleh. Dalam satu qaul yuktalu bi ghairi istitab, disamakan dengan sindik, seperti itu. Dan Rasulullah seperti yang diceritakan oleh Imam Ad-Daibai ya, Asy-Syaibani, ya seperti itu. Rasulullah itu wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhuyya haqqullahi lam yakum ahadun liqadabi. Sama dengan persis dengan hadis ini. Maka sebetulnya orang Indonesia itu dekat sekali dengan akhlak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita itu paling enggak seminggu sekali, bahkan kadang 2 kali, malam Selasa dan malam Jumat, kita itu membaca sirah Rasul ya, yang dikumpulkan oleh para ulama yang terkenal di negara kita dengan istilah maulid, kumpulan maulid Ad-Daibai, maulid Al-Barzanji, maulid Azab, maulid Simtud Durar, maulid Syaraful Anam, maulid, banyak maulid yang kita baca, sering kita baca seperti itu. Dan termasuk seperti yang tergambar di sini itu ya, itu di maulidnya Abdurrahman Ad-Daibai itu wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul kufran yansahu lil insan wa yafsahu bil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhuyya haqqullahi lam yakun ahadun liqadabi man ra'ahu badihatan haba wa idza da'ahul miskinu ajabah. Subhanallah, Nabi idza da'ahul miskinu ajabah. Nabi tidak memilih kepada siapa beliau bergaul. Kepada siapa bergaul beliau tidak memilih, tidak pernah memilih. Idza da'ahul miskinu ajabah. Nabi itu seorang pemimpin, seorang raja, seorang nabi. Ya, ketika dipanggil oleh seorang miskin, orang fakir, entah itu tetangganya atau siapa, Nabi datang, istajab. Wa idza da'ahul al miskinu istajab. Seperti itu. Ya Allah, makanya sering ya kita paling enggak kalau baca maulid khususnya Ad-Daibai, kalau kita mau meringkas memang kadang setelah sampai Fahdasal arsu, terus Mahalul Qiyam, terus selesai, maka lebih baik kalau kita enggak membaca yang seterusnya ya, kita tarik ke depan. Jadi wa kana sallallahu alaihi wasallam di fasal itu baca di depan. Misalnya setelah entah setelah sebelum Fahdasa atau jauh sebelumnya itu dibaca, karena itu termasuk inti ruh dari Maulid Ad-Daibai. Karena di fasal itulah Syekh Abdurrahman Ad-Daibai Asy-Syaibani itu menceritakan sifat Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan.
kana khuluquhul Qur'an wa ahdahum ilal haqqi turqa kana khuluquhul Qur'an wa shimatul ghufran. Nabi itu shimahnya, tabiatnya itu al-ghufran, memaafkan orang lain. Wa shimatuhu al-ghufran. Seperti itu. Termasuk Nabi itu la yudmiru li muslimin ghishan waladra. Nabi tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada seorang muslim. Tidak pernah. Tidak pernah. Makanya kita diajarkannya doa Rabbana fil lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini juga termasuk cara-cara bagaimana kita agar hati kita selalu bersih dari sifat dendam kepada orang, mudah memaafkan, yaitu sering-sering baca doa ini dengan dihayati ya, bukan hanya sekedar doa, tidak, tapi ketika kita sampai di lafaz wala taj'al fi qulubina ghillan, itu niatkan hilangkan semua kemarahan, semua dendam dari hati, hilangkan semua dan minta tolong kepada Allah agar semua itu dihilangkan. Insyaallah yang sore sederhana dada kita akan lebar, akan jembar, kalau orang Jawa bilang akan luas, akan menerima segala apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Nah, kita mudah maafkan. Washimatul ghufran la yudmiru li ahadin li muslimin ghishan wala durra. Seperti itu. Bila insyaallah kita kalau mau setiap hari baca itu, setiap hari aja satu pasal itu. Wakana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum lil haqqi turqa kana khuluqul Qur'an wa shimatul ghufran wa sahulil insan wa yafsahu bil ihsan. Tabari Nabi itu berbuat baik, yafsahu bil ihsan, gemar berbuat baik. Dan Nabi itu wa ya'fu anid dambi idza kana fi haqqihi wa sahbabih, tidak mudah menghukum orang karena merasa dilecehkan ya, mau dibully. Nabi itu kurang apanya dibully? Orang kafir Quraisy itu luar biasa, bukan hanya membuli beliau ya. Ingat kejadian Nabi dikasih kotoran ya di punggungnya itu, ya Allah ya Rabbi. Bukan hanya pelecehan yang diterima oleh Nabi, tapi Nabi ya'fu anidam, ya'fu an Nabi itu masya Allah luar biasa. Kalau kita mau terus ingat Nabi, terus tahu akhlak Nabi ya, termasuk tadi itu kita baca satu pasal yang ditulis oleh Imam Ad-Daibai. Dan itu kalau saya boleh menyarankan ya, jangan sampai itu tidak dibaca ketika maulid. Bacalah kalau memang itu diringkas, bacanya diringkas ya, kadang sering kita meringkas setelah Bahdasah terus Al-Qiyam selesai, maka itu ditarik ke depan, dibaca di awal, karena itu menceritakan masalah sifat-sifat Nabi. Dan demikian, ini sudah cukup ini ya waktunya saya kira. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu bihi warda. Assalamualaikum.